Oke, halo semuanya teman-teman yang nyaksiin podcast ini. Kita ada di edisi podcast pertama Solo Corn dan kita akan ngobrol apa saja dengan pihak dari Solo Tenopak. Yang penting yang pertama kita menyapa dulu. Selamat datang Mas Danu. Selamat sore ya? Sore ya. Soalnya kan kadang-kadang yang nonton bisa aja siang, malam gitu kan. Oke, iya betul. Ya, saya panggil Mas apa Pak ini enaknya nih? Enaknya Mas sih. Mas aja Saya ya. masih muda. Oke, yang penting jangan dipanggil Mbak kali. Oke, karena kita sudah sebelumnya kita juga dalam kondisi yang sama-sama baik. Ya. Mungkin kita bisa lepas ini Oke, dulu. siap. Lepas masker dulu. Yang penting semuanya sehat lah ya. Ya. Oke. Biar kelihatan gantengnya juga. Betul sekali. Nah, kita mau ngomongin apa hari ini? Kita bakal banyak banget ngasih informasi ke teman-teman semuanya. Yang jelas Mas Danu ini adalah Kepala Divisi Inkubator Bisnis Solo Tenopak. Betul, untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang ya Mas Danu. Saya baru ini. Untuk di inkubatornya. Iya, gitu. betul. Oke, jadi kita akan ngomongin banyak tentang ada program apa sih di inkubator Solo Tenopak. Tapi yang awalnya mungkin ya pertanyaan pertama, banyak sih orang-orang di sekitar Solo bahkan mungkin ya yang belum begitu dekat. Ya sebagian mungkin tahu, sebagian belum tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Mas Danu, Tenopak itu seperti apa sih kira-kira dan apa perannya di masyarakat? Oke, pembukaan udah agak ini ya. Berat. Langsung ngegas ini, langsung ngegas. Ya. Ya sih, terima kasih Mas Sukma ya. Memang kalau kita dengar kata Tenopak, ya saya sendiri juga sering terheran-heran kalau tanya ke beberapa orang gitu ya, tahu nggak Tenopak gitu kan, atau Tenopak itu di mana gitu. Banyak kan orang nggak tahu gitu. Nah ini tapi kesempatan yang baik buat kita sih sebenarnya sebagai bagian daripada Tenopak untuk memberitahukan edukasi bahwa ternyata di Solo tuh ada satu kawasan yang merupakan kawasan sains dan teknologi sebenarnya seperti itu. Dan Tenopak ini juga sudah lama ada di sini. Kalau secara umumnya Tenopak itu adalah sebuah kawasan. Jadi kawasan yang istilahnya terintegrasi ataupun juga secara terpadu lah begitu ada di bawah pengelolaan pemerintah kota. Begitu Kota Surakarta, ya. Kota Surakarta terutama. Namun sebenarnya kalau pun bisa kita untuk menjadi pengetahuan sebenarnya Tenopak itu hadir di kota atau daerah gitu. Itu ada satu hal dampaknya itu untuk menumbuhkan perekonomian dari satu daerah itu sendiri. Oke. Nah, cuman memang di sini ini mulai agak berat ya. Jadi Tenopak itu ada beberapa yang memang memiliki bidang fokus. Bidang fokus. Ya. Bidang fokus itu tergantung dari daerah itu sendiri potensinya apa gitu. Kalau di Solo kalau kita lihat memang tidak punya kalau kawasannya memang tidak ada kawasan wisata begitu ya. Gitu ya. Tidak ada gunung, tidak ada laut. Nggak ada gunung, nggak ada laut gitu kan. Dulu katanya adalah lembah gitu kan. Valley gitu kan. Nah, di sini potensinya apa? Ternyata kalau kita lihat dari beberapa waktu ke waktu itu ternyata tentang SDM. Nah, kita punya SDM, kemudian kita ada namanya UMKM gitu kan, dan di sana kita pun bisa ke arah untuk bidang fokusnya ke sana. Oke. Dan di situ pun Tenopak pun merupakan kalau boleh saya sampaikan itu di 2009 itu didirikan ataupun diresmikan dan oleh saat itu adalah wali kota Solo ya, yaitu Pak Joko Widodo. Pak Jokowi ya, sekarang beliau jadi presiden. Betul, dan ini sebenarnya satu kebanggaan, tapi juga satu tantangan. Gitu. Kalau kita boleh mengakui lah seperti itu, kita harus memang Tenopak ini kalau harapan ke depan harusnya menjadi ikon teknologi di Kota Solo. Kota Solo ya, yang resmi ini udah jadi presiden, masa Tenopaknya nggak bisa sejalan seperti gitu ya. Ya seperti itu. Artinya gini, kalau orang awam di sekitar Solo itu ngelihat Tenopak itu image-nya STM banget, bukan gitu gak sih? Ya mungkin
kalau saya pertama ke sini juga mungkin seperti itu ya. Karena memang ada unsur vokasinya, Mas. Memang ya. Ya, ada vokasi, artinya kita juga memang terbangun dari diklat. Karena memang bekerja sama dengan dulu adalah ATMI begitu. ATMI. Ya, terus kemudian jadilah diklat teknik dan sebagainya. Unsurnya memang masuk ke vokasi. Ya. Tapi selang waktu berjalan memang ada pengembangan dari fungsi dari Teknopark itu sendiri. Akhirnya kita memang ada pembinaan dari Kementerian Riset dan Teknologi saat itu, dan kemudian inkubator kita yang memang dari dulu sudah ada strukturnya, dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk membuat satu bentuk pelatihan atau acara tentang kewirausahaan dan sebagainya. Oke, jadi nggak hanya cuman yang mesin-mesin bubut-bubut bor-bor gitu aja ya, tapi sebenarnya juga ada pengembangan ke startup digital, UMKM yang non teknologi gitu. Betul. Ya, itu yang akan kita bahas gitu. Betul, kan. Nah, siap. jadi kira-kira 2021 ini ada program apa aja sih Mas Danu yang yang dalam tajuk ini kan menggerakkan kepemudaan gitu ya di Kota Solo itu. Betul. Itu apa aja programnya? Iya. Baik, terima kasih. Ini kesempatan baik kami menyampaikan ada program yang memang itu didukung oleh pemerintah kota ya, terutama dari unit yang ya istilahnya kita di bawah unit di bawah Bapeda begitu ya. Programnya adalah program kewirausahaan. Tapi nama programnya memang sih untuk pengembangan daya saing kepemudaan. Cocok sekali di Solo kan banyak nih pemuda-pemuda dan juga kreatif gitu. Apalagi wali kota kita juga pemuda, masih muda sekali, gitu ya. Masih generasi milenial lah. Milenial gitu. Nah, di kita akan ada satu program untuk menarik itu, yaitu program kewirausahaan, di mana di sana ada 2 program yang intinya yaitu adalah untuk membina ataupun juga melatih di digital talent ya, itu, dan juga satu lagi di mereka yang sudah istilahnya bergelut atau bergelut gitu ya di usaha di UKM. Ya, jadi kalau bisa dibilang itu yang digital dan non digital gitu ya. Oke, nah nama programnya nih Mas Danu. Oke, nama programnya ya ini sangat ini sekali ya. Kita akan ada namanya programnya itu Solocorn dan Semeska. Mungkin dari Solocorn dulu itu apa? Oke, ini yang digital berarti ya? Ya, kalau Solocorn itu kan istilahnya sudah tahu ya ke arahnya kemana ya, kayak Unicorn, Dekacon gitu kan. Popcorn gitu ya. Popcorn, bukannya jagung gitu. Oke, berarti yang Solocorn ini digital untuk startup gitu ya? Betul, untuk startup digital, di mana ini nanti arahnya untuk saat ini ya, untuk tahun ini kita akan melatih ya, itu membina talent-talent digital. Itu program yang sebenarnya pengembangan talent ya, bagi startup digital lah begitu ya, karena kalau kita lihat di Solo ini mungkin butuh memang banyak acara yang seperti ini. Saya sendiri belum begitu benar-benar pernah lihat acara betul khusus untuk startup Solo, apalagi itu nanti kita bentuk semacam ya, kita mungkin pengen akademi digital seperti itu, ke arahnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai sana. Artinya itu Solocon itu akan mengarah ke sana, Mas. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan Solocon sebenarnya gitu ya, itu tadi kita ingin satu outputnya ada digital talent yang bisa ya terbentuk di situ, kemudian juga akan mengarah kepada startup digital gitu. Oke, sebelum jauh ke Solocon, Semeska kan kita harus berimbang nih. Yang Semeska adalah apa? Ya, Semeska ini yang tadi ya bagian daripada startup yang non digital gitu ya. Nah, di sini kita ingin mewadahi nih. Kalau dulu memang kalau untuk UKM memang kita sering mengadakan itu, cuma kita butuh sebenarnya rumahnya gitu kan, agar semuanya kayak semacam ya kita bisa bilang peserta dari pelatihan ini juga tahu ternyata ada rumah yang kemudian mereka bisa kembali berkonsultasi, kemudian mereka bukan hanya berkonsultasi, kalau ada program, ada kemudian katakanlah peluang pendanaan dan sebagainya bisa kembali ke sini. Tapi pelatihan kewirausahaan itu akan
diadakan di sini seperti itu. Diadakan di sini. Ya. Bersamaan ya nanti ya. Bersamaan Sama betul. si Solokon ini Solokon, ya. Nah, oke. Langsung biasanya orang kalau udah tahu itu ada program A sama B, mereka langsung dalam pikiran mereka itu syaratnya gimana sih? Oke. Kalau mau masuk gitu. Ya syaratnya mudah sebenarnya. Syaratnya mudah. Karena ini adalah untuk Solo sebenarnya. Untuk kota Solo. Untuk kota Solo syaratnya adalah KTP-nya harus Solo. Punya identitas ya yang penting. Iya, oke. Identitas Solo artinya ya mereka yang berumur di atas berapa? 17 sekarang ya. Iya. Nah, kalau 17 yang KTP punya. 17. Ya, di situ. Di situ kemudian kalau untuk yang startup digital mungkin mereka keinginan atau punya ide ya tentang digital talent lah seperti itu. Dan mereka mau benar-benar mengikutinya dengan serius. Nah, kalau yang untuk Semeska bisa itu mereka ingin mengembangkan usaha UMKM-nya, artinya banyak sih ya untuk UMKM apa namanya tuh sektornya gitu. Ataupun mereka misalnya yang baru memulai. Oke. Berarti kalau yang Solokon itu perorangan bisa. Ya. Kalau UMKM itu sudah ada produk atau Usaha satu lah. usaha ya. Ya, begitu. Tim ya. Ya, betul, gitu. Jadi dan mudah lah itu syaratnya. Oke. Gitu. Kuotanya berapa nih Mas Danu untuk Solo tahun ini 2021? Ya, kuotanya memang karena pandemi ya. Kalau dulu memang kita di angka 100 Sampai 100 gitu ya. Ini kita ada di angka 25. 25 ya. Ya, 25. Jadi Mas Danu, untuk benefitnya mereka-mereka yang akan bergabung di Solokon maupun Semeska itu apa saja sih? Oke, siap. Nah ini sebelum saya ini kan poin-poin tentang benefitnya supaya tahu ya karena ini adalah tujuan dari program ini adalah untuk sebagai stimulus ya, sebagai untuk apa penyemangat begitu ya. Penyemangat dari pesertanya. Jadi di sana tuh akan diberikan pelatihan gratis. Pelatihan gratis. Ya kalau kata-kata gratis sih ya semuanya ini, tapi gratisnya tuh seperti apa? Pelatihan gratis. Satu gratis. Ya. Terus kemudian akan diberikan satu apa namanya pendampingan usaha. Pendampingan usaha. Ya. Kemudian juga akan ada nih biasanya ada dananya nggak sih gitu? Ada uang untuk usahanya sih? Iya. Kami sudah menyiapkan, tetapi memang harus diupayakan untuk berkompetisi. Nanti akan ada teknisnya. Dan bagi mereka yang layak, nanti akan kita berikan bukan berupa dana secara dana Cash. secara cash, tetapi di sana diuntukkan untuk produknya. Oke. Ya, pengembangan produknya, begitu ya. Oke. Prototypingnya itu ya. Prototypingnya seperti itu. Oke. Kalau disingkat kalimatnya adalah berkesempatan mendapatkan pendanaan. Betul. Iya kan? Ya. Oke, karena nanti juga mitra dari Solo Tenopak kan banyak ya. Ya. Dari pemerintah, dari yang di belakang-belakang kita ini nanti ada Shopee, Tokopedia, Gojek juga ada di sini juga. Jadi nanti dapat satu kantor di kawasan yang ramai akan aura startup juga di situ ya. Ya. Tempatnya yang juga startup banget. Dapat makan minum gratis juga kan. Iya. Datang dapat makan minum gratis kapan lagi ya? Iya, selama berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Terus ada sertifikat juga. Ada, tentunya ada. Sertifikat ya? Ada sertifikat kita siapkan. Dan bahkan juga setelah program selesai, itu akan ada istilahnya kita untuk sesi konsultasi. Kita menyiapkan nih salah satu startup kita di digital marketing yang kita siapkan untuk membantu teman-teman semuanya. Oke, jadi ada mentoring satu-satu ya setiap Ya. startup nanti ya. Ya. Terus yang terakhir yang nggak pasti, yang pasti akan ada secara otomatis itu networking. Oh, iya. Kita ketemu teman-teman baru, ketemu mentor baru, Ya. ketemu orang-orang Solo Tenopak juga, ada pada kenal gitu kan. Ya, betul ya. Jadi karena ada banyak yang partner kita, ya ini salah satunya. Kenapa di tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun yang lama? Ya. Karena Anda yang memimpin sekarang. Bukan. Karena kita harus melihat potensi kolaborasi. Kolaborasi. Ya, karena memang kolaborasi ini memang penting seperti itu. Oke. Kalau ya ini yang pasti juga akan ditanyakan kapan ya? Kapan saya mulai bisa berdaftar dan kapan ditutup? Oke. Sebenarnya kita di Juni ini kita akan teman-teman ya para peserta juga bisa langsung mendaftar ya.
Mungkin di minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan. Untuk tanggalnya nanti akan kita share. Kita akan update di sini, di atas ini. Iya. Kita akan update tanggal Oke, pendaftarannya. siap. Minggu depan yang pasti, dan batasnya ya, Ya. batas pendaftarannya di bulan Juli pertengahan. Pertengahan. Berarti mulai acaranya bulan Juli pertengahan. Iya, bulan Juli pertengahan. Karena kita ingin segera memulainya. Jadi cepat-cepat untuk update info ya. Betul. Di sini. Nanti karena juga di samping itu kuotanya juga nggak banyak. Nggak banyak. Ya, asli terbatas ini. Terbatas gitu ya. Oke, siap. Pendaftarannya itu udah daftarnya di mana? Gitu. Ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi di program ini kita sudah ada semacam platform gitu ya, platform yang nantinya teman-teman sangat mudah sekali untuk mendaftar. Oke. Pastinya nanti minggu depan ditungguin nih, pantengin terus gitu kan di saluran ini ya. Ya. Saluran ini. Nanti kita kasih juga itu update-nya daftarnya di sini gitu. Daftarnya di Ya, sini. betul ya. Jadi sangat mudah, nanti ada platform untuk Solokon sendiri dan untuk Semesta sendiri. Sehingga nanti teman-teman bisa langsung Daftar ke situ. Betul. Secara simpel gitu ya. Sangat simpel. Ya pokoknya kita akan update terus. Betul. Update terus. Dan mungkin ini satu pertanyaan terakhir karena memang kita ini tujuannya bikin podcastnya nggak perlu panjang-panjang banget. Kita Betul. yang penting padat, singkat, padat dan jelas. Yes. Oke. Dan kita juga udah mau pulang nih kan. Oke, yang terakhir mungkin harapan dari Solo Technopark secara institusi terhadap UMKM di Kota Solo dan startup digitalan juga. Plus mungkin Mas Danu mau menambahin sendiri harapan secara pribadi. Oke. Kalau ya, yang jelas Solo Technopark itu memiliki tujuan ya atau misi juga ya, yang juga di sana sebenarnya salah satunya itu adalah adanya terbentuknya wirausaha pemula ya, yang dimana di sini dapat menjadi ya bisa dikatakan tumpuan di kota ini gitu. Artinya juga bisa berdaya saing. Nah, karena hal ini belum pernah dilihat di Solo. Artinya ada satu, katakanlah kalau misalnya dari digital apa gitu atau dari UKM apa, Belum ada yang kelihatan, belum ada. katakanlah gitu ya. Ya, jadi di situ adalah misinya yang memang kita upayakan. Dan kalau dari saya sendiri sebenarnya ya ingin membantu untuk mewujudkan itu. Nah, makanya kita coba untuk program-program ini supaya bisa berlangsung dengan baik. Oke, jadi misinya adalah ya sebagai doanya mungkin Solokon itu bisa jadi unicorn salah satunya. UMKM Semesta mungkin nanti UMKM-nya bisa viral di Semesta. Ya, Semesta. Sejagat raya. Global ya, Global bisa. gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Danu atas waktunya. Kita berjumpa lagi Oke. di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih ya.